Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Julia Pratiwi, NPM 2062011087, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi berupa saldo, laba, dividen, saham treasure, dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama yaitu saldo. Saldo merupakan jumlah keseluruhan dana yang terdapat di dalam rekening. Saldo terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu saldo debit dan kredit. Merupakan saldo pada saat kita melakukan penyetoran uang, saldo kita akan tercatat pada kredit. Sedangkan pada saat kita melakukan penarikan uang, saldo kita akan tercatat pada debit. Yang kedua yaitu saldo yang memendam di dalam tabungan. Maksudnya di sini adalah nominal minimal di mana masing-masing bank telah menentukan minimal nominal yang terletak di dalam rekening tersebut dan tidak bisa ditarik. Contohnya pada Bank BRI, kurang lebih saldo yang harus ada di dalam tabungan yaitu 20.000. Yang ketiga yaitu saldo harian rata-rata. Merupakan saldo sebagai pengukuran di mana suatu bank akan memberikan laba kepada nasabah. Yang kedua yaitu laba. Laba merupakan suatu keuntungan atau profit. Keuntungan dapat didefinisikan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu keuntungan dalam ilmu ekonomi. Dapat diambil dari selisih antara pendapatan dan total biaya. Unsur-unsur laba yang pertama yaitu beban, yang kedua biaya, yang ketiga keuntungan, yang keempat rugi, dan yang kelima total biaya. Yang ketiga yaitu dividen. Dividen merupakan suatu laba yang didapatkan oleh pemilik saham sesuai dengan saham yang dimilikinya pada suatu perusahaan. Dividen terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dividen tunai. Dividen tunai merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh investor yang berupa uang tunai yang dibagikan oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu dividen saham. Dividen saham adalah keuntungan yang didapatkan oleh investor yang dibagikan melalui saham oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dividen properti, merupakan suatu keuntungan yang dibagikan melalui properti seperti harta, rumah, mobil, dan lain-lain oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu saham treasure. Saham treasure merupakan saham hasil dari pembelian kembali atau buyback. Suatu investor melakukan buyback apabila saham mereka terdapat under lift atau harga saham menurun, sehingga mereka melakukan buyback agar harga saham mereka tetap terjaga. Seperti contohnya saham buyback pada BRI, yaitu dilakukan pada saat tahun 2015 dan 2016. Yang terakhir yaitu penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain merupakan penghasilan yang tidak tercatat di dalam laba atau rugi. 3 komponen dari komprehensif lain yaitu yang pertama keuntungan dan kerugian dari penjabaran, yang kedua keuntungan dan kerugian dari investasi, dan yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali. Baiklah, itu saja penjabaran materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.